Shalom, Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih. Kembali kita dikumpulkan pada pagi hari ini di dalam ruang saat teduh ini. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau tenangkan pikiran kita mau buat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, kembali kami mau naikkan syukur kami hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, dan pagi ini kami boleh bangun dengan sehat, dan kami boleh berkumpul di tengah-tengah ini, di rumah kami masing-masing, itu semua karena kemurahan-Mu. Itu semua karena campur tangan-Mu. Sehingga kami boleh beristirahat dengan baik di dalam nama-Mu, dan kami boleh bangun dengan semangat. Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami yang sungguh amat baik. Hadirlah bersama-sama dengan kami, berkati pertemuan ini. Kami ingin naikkan pujian dan penyembahan ini hanya kepadamu saja. Dan kami juga mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang jamah hati kami satu persatu. Engkau yang penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati kami setiap pelayan-Mu dan peserta saat teduh yang berkumpul bersama-sama, pimpin hati dan pikiran kami, agar hanya tertuju kepadamu saja selama 30 menit ke depan. Tuhan Yesus, inilah kami serahkan saat teduh ini dalam pimpinan-Mu. Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Mari teman-teman, saat ini kita mau nyatakan rindu kita. Kita mau katakan kita sudah siap. Kita sudah siap menerima Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang akan mengurapi kami. Tuhan yang akan mendengarkan setiap pujian kami. Mari dengan penuh iman kita mau katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi kita nyatakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan
Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan, aku rindu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Benar Tuhan, Engkau melihat kerinduan kami. Kami rindu Engkau ada di sini Tuhan. Terlebih-lebih kami sangat merindukan Engkau mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Agar kami boleh semakin menyatu dengan Engkau. Agar kami boleh semakin tahu Engkau mau membawa kami ke arah mana. Tuhan, terkadang kami bingung Tuhan, kami harus jalan kemana Tuhan. Tapi hari ini, pagi ini, kami yakin dan percaya Engkau datang mengurapi kami setiap hati yang hadir di sini. Engkau tahu kami merindukan Engkau. Dan Engkau tahu kami juga mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, di keluarga kami, di anak-anak kami, di cucu-cucu kami. Sehingga mereka juga merasakan, mereka juga merindukan Engkau. Tuhan, taruh kerinduan itu di dalam keluarga kami, agar bukan hanya kami saja yang merindukan Engkau, tetapi anak-anak dan seisi rumah kami juga boleh mengalami, boleh juga merindukan Engkau, boleh hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, karena kami mempunyai Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengerti akan kehidupan kami, Allah yang sangat tahu kami harus dibawa ke arah mana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, ini kami Tuhan, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami boleh layak, kami boleh masuk ke ruang Maha Kudus-Mu, dan kami boleh menyembah-Mu, kami boleh tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Mari sahabat-sahabat yang terkasih, kita mau siapkan hati kita, kita mau benar-benar melayakkan diri kita untuk boleh masuk ke ruang Maha Kudus-Nya, agar kami boleh menerima curahan Roh Kudus-Nya, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan, ini penyembahan kami. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
hati tulus menyembah yang maha kuasa. Mari kita menyembah Dia. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. 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 Sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
Malaysia dari atas pada Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih kami boleh mengalami urapan-Mu. Kami benar-benar boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu. Dan kami boleh tersungkur di situ untuk menyembah-Mu. Alirkan terus urapan-Mu Tuhan di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, biarkan kami tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Sabda-Mu yang akan dibawakan oleh anak kesayangan-Mu, Iron Tuhan. Engkau urapi dia agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu benar-benar berasar daripada-Mu. Dan setiap kata, setiap firman yang ditaburkan, itu boleh menjadi rema dan tinggal di setiap hati kami yang mendengarkannya. Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Renungan pagi ini diambil dari kitab Matius 23 ayat 27 sampai 32. Saya mengundang Bapak Ibu untuk turut membaca bersama dari teks Alkitab masing-masing. Inilah Injil suci menurut Matius. Akan saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelahnya luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang benar, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan pagi ini masih kelanjutan dari bacaan Injil kemarin, yang mana Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Sebelum lanjut, kita perlu sepakat dulu. Di bacaan ini, Yesus tidak mengatakan bahwa menjadi ahli Taurat salah. Kita pun harus belajar Taurat,
yang dapat kita temukan dalam kitab Perjanjian Lama. Berikutnya, tidak semua ahli Taurat di zaman Yesus jahat. Contohnya Nikodemus yang lapar dan haus akan kebenaran. Seperti kesaksian Ko Paulus yang masih fresh di YouTube Pemurihan Hati. Sebagai pengikut Kristus, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan di Hosea 4 ayat 6 berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Jadi kita harus mengenal Allah. Jadi kita sepakat ya, bahwa kita harus tekun merenungkan firman Tuhan. Oke? Firman yang saya sharingkan pagi ini di ayat 27 dan 28. Di ayat 27, Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran." Yesus menjelaskan di perumpamaan ini di ayat 28. "Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman." Dalam bacaan pagi ini, Tuhan Yesus mengecam dengan keras ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Jawabannya, karena apa yang mereka ajarkan, mereka sendiri tidak lakukan. Kita kembali sedikit ke bacaan-bacaan sebelumnya di Matius 23 ayat 1-6. Sikap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam Yesus diantaranya gila hormat, senang dipuji, meninggikan diri dan sombong, tidak melakukan firman Tuhan meskipun mereka mengajarkan, menelan rumah janda-janda, mengabaikan keadilan, belas kasihan, kesetiaan, dan lain-lain. Semua ini bertolak belakang dengan hukum Taurat yang mereka ajarkan, sehingga Yesus menyebut mereka munafik. Pada akhirnya, mereka yang seharusnya paling menguasai hukum Taurat, yang isi sesungguhnya menubuatkan kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias. Alih-alih mereka menemukan Sang Mesias, malah merekalah yang dengan perpanjangan tangan bangsa Romawi membunuh Yesus Sang Mesias. Mengerikan sekali. Sekarang kita masuk kepada pokok permenungan. Saya adalah orang kecil. Firman pagi ini berbicara bukan hanya kepada para pemimpin, namun juga kepada saya, orang kecil. Firman Tuhan adalah hukum, bukan sekadar cerita fiksi atau dongeng. Refleksi untuk Anda dan saya. Sudahkah kita menjadi pelaku firman yang kita baca? Atau kita selama ini mengeraskan hati? Toh orang lain nggak ada yang tahu apa yang saya lakukan di tempat yang tersembunyi. Contoh lagi, firman Tuhan berkata, "Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Akunya saya ganti Yesus ya, karena ini bicara mengenai Yesus. Di kitab Yohanes ayat 14 sampai pasal 14 ayat 6. Apakah Anda dan saya betul-betul percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup? Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada dewa yang lain. Atau apakah Anda dan saya masih berkata dalam hati bahwa semua agama adalah sama? Kan ada peribahasa mengatakan banyak jalan menuju Roma. Jangan terlalu fanatik lah. Contoh lain. Firman Tuhan berkata, "Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Kita dapat temukan di Matius 11 ayat 29. Namun berapa banyak dari Anda dan saya ketika di luar gereja, di luar komunitas,
saat berhadapan dengan orang lain yang sederhana, seperti asisten rumah tangga, karyawan kita, anak buah kita, pelayan restoran. Kita begitu ngebosi, marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada mereka hanya karena masalah kecil dan sepele, dengan alasan mereka orang rendah dan layak diperlakukan demikian, atau nanti mereka jadi kurang ajar. Apakah ini yang dimaksud Yesus, lemah lembut dan rendah hati? Contoh lain, doa Bapa kami diantaranya berbunyi, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sudahkah Anda dan saya betul-betul mengampuni orang-orang yang menyinggung dan menyakiti hati kita? Mungkin pasangan kita, bos kita di kantor, teman komunitas kita. Sanggupkah Anda dan saya, meskipun disakiti, berdoa kepada Tuhan untuk memberkati mereka, agar mereka hidup sejahtera dan diselamatkan? Sebagai kesimpulan, firman Tuhan adalah kebenaran. Kita harus sungguh-sungguh berusaha mengimani dan melakukannya. Saya pun masih belajar. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tuhan Yesus Maha tahu. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi bersungut-sungut dalam hati, Yesus tahu karena Dia adalah Tuhan. Mari kita belajar walk the talk. Hidup jujur dan berintegritas melakukan firman Tuhan, bukan karena dilihat romo, gembala, rekan komunitas kita, tetapi karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu sampai isi hati kita yang terdalam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri saat teduh kita dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus atas saat teduh pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh Kau pakai untuk berdoa, memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman di pagi ini. Engkau adalah Allah yang maha besar. Langit adalah tahta-Mu. Bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Engkau begitu dahsyat dan berkuasa Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah mengajarkan kami. Dan kami saat ini berdoa ya Tuhan dengan sungguh-sungguh agar kami terus dilayakkan. Kami berdoa agar kami tidak menjadi seperti kuburan yang dilabur putih, namun penuh tulang belulang dan kotoran. Melainkan kami boleh terus dimurnikan menjadi emas murni yang indah luar dan dalam. Kami saat ini juga mau bersyukur atas gembala yang Kau berikan kepada kami, Ko Paulus dan Civila, yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk membimbing dan memberkati kami. Berkati mereka, keluarga mereka, usaha mereka secara berlimpah-limpah ya Tuhan. Biar darah Yesus tutup bungkus mereka. Berkati juga semua pelayan-Mu, segala pelayanan, usaha, pekerjaan. Biarlah darah Yesus bentengi dan lindungi keluarga kami. Berikan kami semua kesehatan yang baik, karunia rohani, dan hidup yang berkemenangan dalam Kristus. Berkati juga kami semua yang hadir pada saat teduh pada pagi ini, agar Roh Kudus senantiasa meraja dalam hidup kami, dan dengan darah Yesus selalu memberikan perlindungan, sehingga kami terus memiliki hati yang mau untuk terus dimurnikan dan dapat menjadi pelaku firman-Mu, menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Kami juga saat ini mau berdoa untuk Bible study pada sore malam ini, biar kami dapat boleh belajar mengenai firman-Mu lebih lagi Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk PW ke Pontianak yang akan dilaksanakan di akhir minggu ini. Biar Tuhan beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Kami berdoa Tuhan, biar pelayan-pelayan-Mu, Kau Paulus, Civila, dan tim semuanya Kau berkati berlimpah-limpah, Kau urapi, sehingga mereka sungguh-sungguh bisa menjangkau jiwa-jiwa dan membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan dalam acara yang indah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau satukan hati kami dalam doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus,
kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami musrahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto kameranya. Foto ya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.